Ya, kita lanjutkan diskusi. Pemirsa, saya ingin ke keluarga korban. Dalam hal ini ada Mas Nikolas dan juga Mbak Louis. Mas Nikolas, mungkin bisa dijelaskan. Anda juga mendapatkan informasi tentunya bahwa pelaku ini usai menabrak langsung menuju kantor polisi menyerahkan diri. Respon keluarga seperti apa? Ya, respon kami kalau memang terjadi hal seperti itu, ya bagus ya, maksudnya baik. Cuma dari sisi mereka yang memang katanya rumahnya dekat, nggak ada itikat baik untuk silaturahmi ke kami sih, Mbak. Jadi maksud kami itikat baik yang ke keluarganya malah yang dilupakan gitu. Tapi untuk menyerahkan dirinya pun saya nggak bisa konfirmasi sih, Mbak, karena memang kita belum dapat hasil penyelidikan sama sekali. Katanya di media. Artinya sejauh ini memang belum ada perwakilan keluarga pelaku yang bertemu dengan keluarga Anda, Mas atau Nikolas? menghubungi mungkin? Belum ada sama sekali. Baik, saya ke Mas Heri lagi, Mas. Peristiwanya sudah tadi dari pihak keluarga, kemudian kita juga lihat CCTV, pelaku menyerahkan diri gitu ya. Karena dari pemberitaan sih karena dibujuk oleh ibunya akhirnya menyerahkan diri. Ada konsekuensi hukumnya nggak kalau setelah menyerahkan diri? Ya, terkait apapun motivasinya, kita apresiasi juga bahwa ini ada upaya untuk itikat baik bertanggung jawab secara hukum ya. Tapi dalam rumus hukum pidana itu hal semacam ini tidaklah kita bisa kategorikan sebagai alasan penghapus pidana. Karena alasan penghapus pidana itu kan ada dua ya, baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf. Di KUHP itu kita bisa temukan di pasal 44 sampai 51 KUHP. Dan menurut saya tindakan itu tidak sama sekali kemudian menghilangkan unsur dari perbuatan pidana yang sudah dilakukan. Jadi proses hukumnya akan tetap berjalan, mungkin dianggap sebagai pihak yang kooperatif saja. Nah, masalah sejauh mana kemudian dampaknya, itu juga nanti kalau sampai ke tahap persidangan akan dilihat. Karena konsistensi kan dibutuhkan ya, bahwa keterbukaan, kejujuran, dan niat baik tadi itu harus sampai selesai. Tidak hanya di proses awal saja, karena kita nggak tahu apakah mungkin di tengah ada alibi lain yang dipakai, kemudian malah kontra terhadap apa yang disampaikan di awal dari tahap penyidikan ataupun pada saat dia menyerahkan diri. Jadi kita terlalu dini juga kalau menilai hal itu hanya dari menyerahkan diri. Tapi sekali lagi itu langkah yang sangat baik yang memudahkan proses penegakan hukum ke depan. Oke, berbicara mengenai hukumnya, Mas, kita ingin lihat juga tadi kan cukup jelas bahwa pemotor ini sempat digiring cukup lama dari jarak yang cukup jauh, juga ada jeda waktu di sana. Bisa tidak sih kemudian ini dikenakan pasal pembunuhan berencana 340? Ya, kalau kita berandai-andai dan juga melihat dari fakta yang banyak yang belum muncul, segala kemungkinan masih ada. Walaupun saya katakan itu bisa dikatakan kecil ya. Karena kalau bicara pembunuhan berencana ini karena konsekuensi bisa sampai pidana mati, maka kita akan melihat unsurnya secara hati-hati dan satu persatu begitu ya. Apakah memang ada jeda waktu yang cukup, apakah kemudian itu dia lakukan dengan dasar motivasi yang dimiliki dari awal. Berarti ada ya jeda waktu itu memainkan peranan sangat penting di situ. Nah, kalau kita lihat terjadinya peristiwa itu seakan-akan sejauh ini adalah spontanitas. Seakan-akan ya, saya nggak tahu apakah kemudian fakta hukum yang lain akan dimunculkan di tengah sehingga apa yang kita sampaikan pagi ini jadi berubah lagi nih. Tapi saya rasa kecil kemungkinannya untuk bicara di level 340 KUHP-nya, karena kalau kita lihat dari ilustrasi tadi terjadinya di jalan dan mereka tidak saling mengenal sebelumnya. Nah, ini kan sangat sulit untuk menariknya ke arah 340-nya tadi. Saya mau ke Mas Nikolas lagi sama Mbak Louis gitu ya. Mbak Louis dan Mas Nikolas, mungkin ada nggak hal-hal yang ingin ditanyakan begitu, atau mungkin hal-hal yang belum jelas mengenai proses hukum, kronologis dan lain sebagainya yang ingin Anda sampaikan? Kita sih keluarga sama sekali belum ada itikat baik. Kami bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi, faktanya apa, kenapa rentetan kejadian ini menyebabkan kakak kami meninggal dunia. Itu kami ingin sekali tahu, karena kami jujur dari sisi kami sekarang kakak kami sudah nggak ada, dia nggak bisa bela diri. Jadi kami mau sih proses hukum ini ditegakkan dan seadil-adilnya sih. Kalau untuk pertanyaan, kami banyak sekali pertanyaan untuk kakak kami ya, karena beliau itu berangkat kerja seperti biasa, lewat jalan yang biasa, tapi
tiba-tiba kami mendapat kabar yang seperti ini, kami cukup shock juga gitu. Jadi banyak sekali pertanyaan kami, kenapa ini, kenapa itu, tapi yang kami nggak bisa dapat jawabannya ya mungkin proses hukum ya yang bisa menegakkan keadilan untuk kakak kami. Ya, Mbak Louis, mungkin singkat juga Mbak Louis, seperti apa sih sosok kakak Anda ini Mbak Louis? Kakak saya ini adalah kakak yang sangat caring, loving keluarga ya. Dia sangat sayang kami, adik-adiknya, dia sangat sayang anak istrinya, bahkan mungkin pemberitaan juga tahu banyak sekali orang-orang yang mengenal Moses ya, almarhum kakak saya. Dia sangat sayang sama orang-orang yang di dekat dia, terutama teman-temannya. Jadi kita sangat kehilangan, saya pun pribadi sangat kehilangan karena dia sangat sosok yang selalu kayak nanyain kabar, kemudian kayak selalu menanyakan kamu sedang apa, kamu gimana. Dia selalu update. Pun kalau kita di kantor pun dia tanya, di keluarga pun sangat menyayangi, terutama sama mama saya itu dia sangat dekat ya, dan ke saya juga sangat dekat. Kalau kita ada masalah, sekalipun misalnya saya sakit atau apa, dia selalu berupaya kalau bisa Caring ya? saya ada. Berarti almarhum ini kan tipikal yang mungkin suka sharing, suka bercerita, bahkan mungkin dalam aktivitas sehari-hari juga sering bercerita begitu ya, Mbak Louis? Ya betul, karena kami hampir tiap hari video call ya. Malam pun waktu dia masih di kantor, anak-anak pun masih. Jadi setiap beberapa jam sekali dia akan telepon. Kalau misalkan ada telepon dari orang rumah, kalau menurut orang kantor dia akan postpone setiap pekerjaan dia dan untuk fokus untuk telepon itu dulu. Karena menurut dia keluarga itu nomor satu. Oke, sering bercerita juga, artinya mohon maaf Mbak, apakah keluarga juga mengetahui bahwa kakak Anda ini sempat memiliki musuh misalnya, atau memang sempat berseteru dalam waktu dekat terakhir ini? Kalau untuk rentan kejadian ya, untuk beberapa bulan terakhir ini semuanya tidak ada. Baik sekali. Bahkan sikap almarhum juga sangat baik ya ke kami, ke anak-anak istri itu seperti dia menyiapkan menyiapkan kamu harus ini, kamu ada yang belum selesai, kamu ada masalah apa, saya mau bantu. Itu seperti itu. Untuk beberapa bulan terakhir. Jadi seperti beliau mungkin mengisyaratkan kepergiannya, tapi kami nggak menyangka segala sesuatu ini terjadi seperti rekaman yang kami terima itu sih. Kami nggak ada bayangan apapun sampai kejadian kematian ini. Sekali lagi kami turut berduka, Mbak Louis, Mas Nicholas, atas kejadian yang menimpa kakak Anda gitu. Mudah-mudahan keluarga diberikan selalu ketabahan. Gitu. Tapi satu lagi mungkin yang ingin saya tanyakan ke Mas Nicholas dan juga Mbak Louis, sampai sejauh ini obrolan atau komunikasi dengan pihak kepolisian itu seperti apa? Apakah sudah ada informasi terbaru yang disampaikan oleh pihak kepolisian? Oke, mungkin update-nya adalah kami memang 2 hari lalu sudah ke Satlantas dan belum dapat hasil penyelidikan, tapi berdasarkan informasi terkini prosesnya sudah dilimpahkan ke Polda gitu ya. Kita lagi menunggu sih Mas sama Mbak undangan untuk ke Polres dulu untuk ini ya mengambil datanya gitu. Sepertinya saya kurang begitu paham untuk proses hukum, tapi sepertinya untuk dilimpahkan ke Polda gitu. Jadi kita sudah ada pihak kuasa hukum, jadi kita akan serahkan sepenuhnya ke mereka. Lalu kita juga berharap ya kasusnya ini tetap dibantu, dikawal oleh masyarakat gitu sih, Mas sama Mbak. Oke. Baik. Saya Mbak, ke Mas Heri ya terakhir gitu. Mungkin dalam kasus seperti ini keluarga Mas Nicholas, Mbak Louis dan juga keluarga besarnya mungkin masih awam ya soal proses hukum. Mungkin apa yang bisa disampaikan oleh Mas Heri gitu untuk keluarga ikut juga mengawal dan mendapatkan keadilan atas mungkin peristiwa juga ini. pasal yang mungkin akan disangkakan. Ya,
Yang pasti kita tahu rasanya kehilangan ya, apalagi ini orang yang terkasih yang paling dekat di lingkungan keluarga ya. Tapi jadi harus sabar terlebih dahulu, percayakan pada proses hukum dengan tanpa juga mengurangi rasa hormat kepada penegak hukum ya. Kasus ini tetap harus dikawal sampai tuntas. Maka pihak keluarga butuh untuk rangkaian peristiwa ini disempurnakan terlebih dahulu ya. Dapat informasi yang jelas, yang valid, yang kemudian bisa dalam proses penegakan hukumnya sehingga kebenaran materialnya dapat terungkap. Untuk tadi masalah tentang pasal tadi masih saya memungkinkan ada 2 pasal tadi ya. Baik di 311 ayat 5 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan konsekuensi ancaman pidananya adalah selama 12 tahun penjara. Dan juga masalah di KUHP-nya di 338. Tinggal bagaimana kemudian keyakinan dari penyidik berdasarkan fakta-fakta yang mereka temukan di lapangan, berdasarkan minimum 2 alat bukti, karena bicara tentang proses penyidikan tentulah bicara dengan mendasarkan alat bukti yang di situ ditetapkan adalah minimum 2. Nah, dari keterangan saksi CCTV saya rasa sudah cukup untuk kemudian membawa proses ini menjadi suatu penegakan hukum di dalam lingkup hukum pidana. Ya. 338 pasal ancaman maksimalnya berapa, Mas? Kalau saya tidak salah 15 tahun ya, dan itu bisa ada tambahan pemberatan sampai 20 tahun jika ditemukan ya pemberatan itu ya. Baik, ini kita kawal terus kasus ini. Terima kasih banyak Mas Heri atas waktunya, dan pihak keluarga sekali lagi kami turut berduka cita. Semoga keluarga diberikan ketabahan. Terima kasih Mas Nicholas Mbak Lois sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Oke, kami jeda, nanti kami kembali dengan informasi ini mengenai penipuan emas palsu ya di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.